Halo, sahabat-sahabat Tobacco Nusantara. Kembali lagi untuk channel review tembakau. Yang hari ini memang sudah cukup lama tidak kembali mengulas tembakau Indonesia. Jadi sebetulnya kalau gue pribadi, tembakau tuh banyak di rumah. Cuma karena memang gak ada kesempatan waktu untuk mengulas aja. Jadi hari ini baru kesempatan lagi untuk ngulas tembakau ini kan. Ini tembakau yang hari ini akan gue coba ulas dari Jawa Timur tembakaunya. Ini itu tembakau tambeng. Tambeng krepek. Krepek apa ini ya? Ini sebetulnya tembakau udah lama. Cuma dari sekilo sekotak begitu kan, kalau tambeng kan panjang dia kotak. Ya baru sempat untuk di reviewnya sekarang. Ini dari Mas Salimun, Jawa Timur, Tambeng. Ini ada namanya nih. Ini Tambeng Krepek Mawar Super 2024. Nah ini nih penampakannya kayak gini dia. Kalau dari segi rajangan sih dia terlihat tipis, terus konstan. Aroma sebelum pembakaran aromanya cukup khas. Ya aroma Jawa Timuran cukup khas. Untuk Tambeng Krepek Mawar Super. Jadi versi Tambeng tuh sebetulnya banyak dia. Ada krepek nangka, terus kalau super tuh belum begitu mantepnya lah. Ada yang namanya top super. Tambeng itu top super, ya harganya juga mantep sih sebetulnya. Kebetulan memang belum kesampaian lah untuk nyoba di sana. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita coba bikin. Kita bikin pakai paper 11 cm 110 mm untuk tambeng ini. Ya kalau di Jawa Timur tuh kayu mas juga enak dia. Buat teman-teman yang pernah nyoba kayu mas. Nah, hasil dari beberapa sharing dengan kawan-kawan pecinta tembakau, untuk kayu mas tuh ada yang bilang simpenan 2 tahun. Atau orang bilangnya asapan 2 tahun lah. Karena kalau bisa dibilang kayu mas itu gimana ya? Metode pengeringannya kalau nggak salah itu memang melalui pengasapan. Sama kayak lumindai saisuak dari Sumatera Barat, yaitu pengasapan. Ini sebetulnya masih ada juga sih lumindai ini, nggak banyak, cuma tinggal selembar aja untuk penggunaan pribadi. Lumindai saisuak dari Sumatera Barat. Nah ini kebetulan tambeng nih, tobacco tambeng ya. Tahun 2024. Memang secara esensi kalau tembakau itu disimpan dalam jangka waktu yang lama, semakin nikmat lah. Cuma dengan catatan bahwa nyimpennya itu nggak sembarangan. Ada teknik-teknik khusus lah, sehingga dia tidak berjamur, sehingga fermentasinya berjalan sempurna. Ya pada intinya perawatannya itu butuh waktu dan kesabaran ekstra. Ini dia nih.
tambeng. Coba masukin paper. Ini papernya pakai unbleached. Unbleached size-nya itu 110 mm dia. Atau dikonversikan ke senti, 11 senti dia. Papernya pakai smoke box. Oke, jadi aduh, padat banget lagi ini. Oke, langsung kita coba aja tambeng krepek mawar. Tambeng krepek mawar super tahun 2024 dari Mas Salimun, Jawa Timur. Bismillah. Untuk tarikan sih medium lah ini kategorinya. Nggak soft, nggak terlalu keras, lebih ke arah medium tarikan. Aroma pembakarannya juga cukup wangi, tembakaunya tambeng, wangi dia. Harganya juga oke. Nah ini nih, kalau dikeluarkan lewat inhale, dia ninggal dia aromanya. Kayak top lah buat petani-petani tambeng. Tapi sedikit informasi buat kawan-kawan bahwa ya banyak juga tambeng-tambeng palsu sebetulnya di pasaran. Makanya kalau ketemu penjual yang amanah atau terpercaya, nah itu mantep, itu sangat beruntung kawan-kawan bisa ketemu dengan mereka lah. Karena barangnya nggak ada yang mengecewakan. Ya kalau dikeluarkan lewat inhale dia wangi, aromanya ninggal dia. Ini kepadetan bikinnya, nariknya jadi berat. Terus kalau ringan enak-enak aja. Ya ini juga enak sih sebetulnya. Tergantung selera, cuma tadi karena di rolling handnya kepadetan, jadi harus diurut-urut juga. Dan informasi juga buat kawan-kawan, kenapa gue pakai papernya unbleached, karena dia natural. Karena warna kertas itu kan semula itu warnanya coklat ya, warnanya coklat, belum kena pemutih. Makanya kalau kertas-kertas yang putih itu udah kena klorin. Ya nggak tahu sih gue secara pengalaman dampak rasanya seberapa pengaruh signifikannya terhadap tobacco.
Dan ini juga manis dia. Manis tembakonya. Sebetulnya sih gua kalau bikin tambang tuh sebok tuh isi 20, di mix sama serintil. Ya ada serintil juga lah ini. Serintil dia. Belum sempet gue review serintilnya. Cuma dari aroma sih wangi dia, agak ke asem-asem gitu. Asem buah lah, buah nangka. Dan untuk informasi teman-teman juga bahwa untuk serintil ini nggak bisa diisep secara murni. Dia tuh hanya sebatas campuran. Sama halnya kayak tobacco dari Wonosobo, Garangan Wonosobo dia. Wah kalau diisep murni kacau dah, berat banget. Berat. Dan juga untuk nyalanya agak sedikit sulit dia. Dia tuh memang tembakaunya khusus untuk campuran. Karena di konten gue tembakau Garangan Wonosobo, pernah sempat gue review lah untuk dihisap murni. Ya mati-mati terus. Nggak apa ya, nggak bisa nyala lah. Nah, ini baru kelihatan nih manisnya nih. Wah, tembakau Nusantara luar biasa lah. Itulah kenapa dia hari ini menjadi sejarah lah. Bahwa Nusantara itu gemah ripah Lojinawi. Ternyata ini yang dijajah sama Netherlands itu. Jadi gue inget ceritanya Agus Salim waktu menghisap kretek itu di pertemuan apa sih gue lupa, pokoknya dubes lah itu, orang-orang Inggris, Agus Salim. Nah dia tuh Agus Salim ini menyalakan rokok kretek dan dia ditegur sama salah satu penjajah lah, nggak tahu ini orang pokoknya dia penjajah, mungkin kayaknya kalau nggak salah dia orang Netherlands, orang Belanda, orang Netherlands. Ditegur Agus Salim, wah tuan, rokokmu ini baunya cukup mengganggu dalam ruangan ini. Jawaban Agus Salim keren banget, sumpah. Nggak bohong gua, jawabannya keren banget. Oh, ternyata ini yang ternyata mengganggu di hidung Tuan. Tapi Tuan lupa bahwa Tuan menjajah negeri kami lantaran rempah yang ada dalam tobacco ini. Tinggal sama Agus Salim langsung. Keren banget jawaban Agus Salim. Responnya juga elegan lah. Ternyata yang dijajah sama Netherlands, yaitu isi dalam tobacco-nya itu berbagai macam rempah seperti palawija, cengkeh, kayu manis. Itu kretek yang dihisap Agus Salim. Dan dibilang mengganggu. Cuma dia lupa bahwa ini sebetulnya yang membuat negara tuan datang ke negaraku untuk ekspansi besar-besaran lah itu. Mengambil hasil bumi. Nah, ini manisnya baru-baru di pertengahan lah ini. Di pertengahan manisnya juga baru keluar. Aroma pembakarannya wangi. Nah, biasanya gue dicampur sama serintil sih. Serintilnya beberapa lah, dikit lah itu.
nggak banyak. Juga untuk mencari cita rasa perpaduan mix, ya sebetulnya original begini aja juga ada enak sih sebetulnya. Ini kalau gue bilang cocok untuk orang rokok-rokok berat lah, kayak kretek, kayak filter. Dan gue punya cerita juga, dengar dari kawan lah, dia tinggal di luar, ternyata orang luar itu nggak kuat juga ngisep tembakau Nusantara. Dia lebih lebih suka ke rokok-rokok putihan. Dia bilang, wah, tembakau ini keras banget, dikasih filter, padahal kasih filter keras banget dianggapnya, padahal itu juga enak juga sih filter. Jadi itu yang bisa gue sampaikan ke kawan-kawan mengenai review ulasan tambeng krepek apa tadi, krepek mawar, tambeng krepek mawar super. Sebetulnya kemarin sempat dapet tester juga sedikit lah, nggak banyak, sekitar 5 batang atau 10 batang lah. Tambeng krepek apa ya, nangka kalau nggak salah, tambeng krepek nangka. Yang supernya juga bukan top super sih kalau nggak salah, cuma udah habis aja, belum sempat di review, udah habis. Ya tambeng yang nangkanya itu wangi juga, dia lebih wangi sih kayaknya dari yang mawar itu. Ya banyak lah jenis-jenis tambeng tuh, ada yang mawar, nangka, bukabu, melati kalau nggak salah tuh ada. Ya kurang lebih itulah tambeng. Karena gue mau coba, betulnya ada lagi tembakau gue baru ngambil dari Jawa Tengah, Amsi Sumbing kalau nggak salah. Ada daun tengah dia itu, gue ngambil, terus dikasih sampel daun pucuk, dikasih sampel daun pucuk juga, ada di bawah itu di rumah, cuma belum sempat diambil lah. Ini tuh yang tadi gue tunjukin, gue ada serintil, terus ada lumindai saisuak, itu kalau nggak salah udah lama juga, belum sempat dinaikin ke konten lah, dari tahun 2000 berapa itu ya, lumindai saisuak 2021 kalau nggak salah, 2021. Karena kan gue kalau secara pribadi ngambil tembakau tuh banyak lah, macem-macem, cuma memang nggak pernah gue habisin. Sebetulnya rencana buat stok konten aja. Ada perubahan rasa nggak sih dari cara penyimpanan gue yang nggak tahu tepat atau enggak, ya kurang lebih sebetulnya sih buat konten aja. Dan kemarin ada gayo putih juga, itu 2021 kalau nggak salah, warnanya udah nggak putih, warnanya merah coklat begitulah. Cuma kalau dari segi rasa sih melihatnya ada sedikit perubahan rasanya. Dia jadi lebih, gayo putih itu lebih jadi kayak keras, jadi kemerah-merahan begitu, agak keras. Cuma udah habis sayangnya itu gayo putih, warnanya nggak kayak gayo putih lagi. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan ke kawan-kawan mengenai episode review Tambeng 2024 ini.
Terima kasih untuk Mas Salimun, sukses terus. Semoga produknya semakin besar dan go internasional lah. Ini itu yang bisa gue sampaikan ke kawan-kawan. Thank you semuanya untuk hari ini. Salam Tobacco Nusantara. Thank you semuanya.